Pada pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita mana pada pekan yang lalu kita membicarakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23, yaitu tentang al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam ayat tersebut, ayat 23, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau, ada 13 wanita yang muharramat, yang diharamkan untuk dinikahi. Dan pada ayat yang 24 ada satu wanita, al-muhsanah. Di total yang diharamkan untuk dinikahi adalah 14. Mulai dari ummahatukum, umu, ummahat, cakup juga jaddad, kakek, nenek, baik dari pihak ibu, dari pihak ayah, diharamkan. Yang berikutnya banatukum, anak perempuanmu sampai ke bawah keturunannya, cucu, cicit dan seterusnya. Kemudian wa akhawatukum, saudara perempuanmu, baik syaqiqah yang kandung maupun seibu maupun seayah, itu haram dinikahi. Dan ammatukum, itu bibimu, saudara ayahmu. Begitu juga saudara dari kakekmu, saudara perempuan kakekmu termasuk dalam ammat. Saudara perempuan dari nenekmu, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dari pihak ayah, dari pihak ayah ammat. Dari pihak ibu nanti khalat. Yang pertama ummahatukum, yang kedua banatukum, yang ketiga akhawatukum, yang keempat ammatukum. Ammatukum itu siapa? Saudara perempuan ayah. Termasuk juga saudara perempuan dari kakek di atas. Kemudian khalatukum, kelima adalah saudara perempuan ibumu. Minang sering menyebut etek, dari pihak ibu. Itu juga nanti saudara perempuan dari nenek, dari pihak ibu, khalat. Kemudian berikutnya yang keenam banatul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki sampai ke bawah, masuk cucunya, cicitnya, haram. Nah, ini menjadi catatan bahwa yang diharamkan menikahi itu adalah kita, bukan anak kita. Anak kita dengan anak saudara laki-laki kita bolehkah menikah? Boleh. Walaupun orang Minang sering menyebutnya setali darah. Tapi adakah halangan untuk menikah? Tidak. Bapak beradik kakak, nasab memang bertemu itu pada kakek. Kalau si fulan misalnya Amir namanya, ya saudara laki-laki Ahmad, keduanya sama-sama putra dari Aman misalnya. Nanti Amir punya anak Rahmat misalnya, Rahmat bin Mir bin Aman. Nanti Ahmad punya anak misalnya Rina binti Aman, binti Aman, Ahmad binti Aman. Jadi sama bertemu pada Aman kakeknya. Apakah boleh orang menikah? Boleh. Karena yang diharamkan menikahi adalah pamannya.
Jadi kita tidak boleh menikahi anak saudara kita laki-laki. Tapi anak kita, bolehkah menikah dengan anak saudara laki-laki kita? Boleh. Jadi yang diharamkan itu. Yang kedua adalah banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi sudah berapa itu? Mahat, banat, akhawat, amat, khalat, 5. Kemudian banatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki, banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan, sampai ke bawah cucunya, cicitnya, haram untuk. Nah, itulah yang dikatakan dari 14 al-muharramat, dari 14 yang diharamkan, 7 diharamkan karena nasab. 7 diharamkan karena nasab. Mana yang 7 itu? Ibu sampai ke atas, anak perempuan ke bawah, kemudian saudara perempuan, baik kandung maupun seibu maupun sebapak, kemudian berikutnya bibi, yaitu saudara perempuan dari ayah terus ke atas, kemudian etek atau saudara perempuan ibu, mak. Yang keenam adalah banatul akhi, anak perempuan saudara laki-laki. Yang ketujuh banatul ukhti, anak perempuan dari saudara. Itu diharamkan karena ada ikatan nasab. Kita tahu bahawa penyebab keharaman itu, alasan keharaman itu, ada ulama yang membagi 2, ada ulama yang membagi 3. Membagi 2 mengatakan disebabkan nasab dan disebabkan oleh yang lain. Jadi lin nasabi li' karena nasab atau karena sabab. Nah, ada ulama yang membagi sabab ini 2. Sabab itu satu adalah radha'ah, sepersusuan, yang satu lagi adalah az-zawjiyah, karena pernikahan, iperbisan. Nah, total 14, 7 tadi yang diharamkan karena nasab sudah kita sebut. Sedangkan yang karena radha'ah, karena sepersusuan adalah akhawat, saudara perempuan sepersusuan. Kemudian yang kedua adalah ummahat, ibu susu, diharamkan. Jadi kalau tadi 7 tambah 2 sudah jadi 9. Nah, kemudian disebabkan oleh pernikahan, yang pertama adalah ummahatun nisaikum, mertua, ibu dari istrimu, haram. Itu haramnya muabbad. Makanya kalau bolehlah kita mengatakan tidak ada sebenarnya mantan mertua. Walaupun bercerai dengan anaknya, yang mertua tetap haram. Yang terfikir pula, indah anaknya lah jadi ibunya lah, tidak bisa. Itu abadi selamanya. Haram. Kemudian yang kedua adalah anak tiri. Nah, ada perbedaan antara 2 ini. Kalau ibunya, ibu seorang perempuan, jadi kalau menikah dengan seorang perempuan, ibunya haram untuk dinikahi bimujarradil aqdi, dengan semata akad sah, haram ibunya. Walaupun tidak terjadi pergaulan suami istri. Misalnya saja, nikah dengan seorang perempuan, pulang dari KUA, malang tak dapat ditulak, mujuan tak dapat diraya, terjadi kecelakaan, meninggal si istri. Ini baru akad tadi ni, nikah, beralik mengumumko, meninggal istri. Kan belum terjadi pergaulan suami istri. Alai boleh kau, kebetulan ibunya janda lo, ialah denda anak ambosnya menggantian, tak bisa. Walaupun belum bergaul. Jadi bimujarradil akad, dengan semata-mata akad saja sah, haram ibunya. Tapi kalau untuk anak tiri tidak. Kalau untuk anak tiri bersyarat bergaul. Kalau tidak bergaul dengan ibunya, belum haram anaknya. Misalnya menikah dengan seorang janda,
rencana ke depan ini mau pesta, sudah baru hanya pernikahan akad saja, belum ada pergaulan, belum ada hubungan suami istri. Nah tiba-tiba 3 hari setelah itu istri tadi meninggal, boleh tak anak tiri menggantikannya, memenikahi anaknya? Boleh. Kenapa? Karena untuk menikahi seorang anak tiri dari istri, kalau belum bergaul dengan ibunya, halal anaknya. Tapi kalau sudah bergaul dengan ibunya, maka haram anaknya selamanya. Selamanya. Tidak hanya semasa dengan ibunya. Jadi yang pertama yang diharamkan karena ikatan pernikahan yaitu apa? Mertua, ibu dari istri. Yang kedua siapa? Anak tiri, dengan perbedaan tadi. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah halailul abna, menantu. Menantu yaitu istri dari anak kita, anak kandung kita. Dalam ayat ini dikatakan min aslabikum, yang dari sulbimu. Artinya adalah istri anak kandungmu. Selamanya haram. Jadi tidak boleh seorang mertua menikahi mantan menantu, karena tidak ada sebenarnya mantan menantu. Walaupun menikah, walaupun bercerai dengan anak laki-laki kita, tapi istrinya tetap selamanya haram untuk dinikahi. Nah berapa? Sudah 3. Ada mertua, ada anak tiri, kemudian ada menantu. 9, 3, 12. Yang terakhir apa? Dalam ayat ini, yang terakhir adalah ini yang haramnya muakkad, haramnya sementara, tidak abadi, tidak selamanya, yaitu saudara istri, termasuk juga wanita yang lain. Kalau ditakdirkan antara mereka berdua ada laki-laki, tidak boleh menikah, seperti dengan bibinya dan eteknya. Tidak boleh menikahi saudara istri, bibi istri, etek istri, ya, dengan catatan selama istri ini masih dalam ikatan pernikahan dengan kita. Jadi tidak boleh menggabungkan mereka di dalam satu rumah tangga dengan berpoligami, tidak boleh. Tapi kalau seandainya istri tidak lagi dengan suami tadi, kemudian suami tadi ingin menikah dengan adiknya, dengan saudaranya, bolehkah? Boleh. Jadi larangan itu, haram itu selama istri di dalam ikatan pernikahan. Kalau istri sudah bercerai, atau orang Minang sering menyebutkan ganti lapik namanya, meninggal wanita, kemudian keluarga yang wanita biasanya kalau calik minantu tu minantu kesayangan, lapeh kau orang ibu hati. Nah bacarianlah, kadang babujuk adiknya, gila uni kau macam. Nah bolehkah itu? Boleh. Karena apa? Kakaknya tidak lagi di dalam pernikahan dengan laki-laki tersebut. Jadi dengan demikian berarti keharaman ini adalah muakkad namanya. Haram muakkad, sementara. Selama ada mani', selama ada penghalang. Idza zalal mani' adal mamnu. Kalau sudah hilang penghalang tersebut, yang terlarang kembali menjadi boleh. Termasuk dengan eteknya, termasuk dengan bibi. Nah, itulah yang berlaku dahulu pada masa jahiliyah. Seorang laki-laki boleh menghimpun beberapa orang perempuan beradik kakak di dalam satu pernikahan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah lalu. Innallaha kana ghafurar rahima.
Ini 13. Kata Al-Imam Al-Baghawi, 7 karena nasab dan 7 karena sabab. Sabab terbagi 2. Satu adalah radha'ah, sepersusuan, satu pernikahan. Mana yang satu lagi? Yang satu lagi adalah ada di dalam ayat berikutnya, ayat 24. Nah, perhatikan. Wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanat, kita tahu makna hisnun, benteng. Asin, terjaga, terpelihara, terbentengi. Artinya apa? Makna al-muhsanat adalah zatul azwaj, wanita-wanita yang bersuami. Nah, jadi jangan dinikahi lo bini orang. Haram hukumnya. Tapi haram itu sementara. Kalau dia tidak lagi dalam status sebagai istri orang lain, boleh tak dinikahi? Ya boleh, selama tidak masuk dalam kelompok yang diharamkan tadi. Al-muhsanatu minan nisa. Wanita-wanita yang punya suami. Kenapa dikatakan wanita bersuami itu muhsan? Muhsan itu artinya berada di dalam benteng, di dalam pemeliharaan, di dalam penjagaan, di dalam tanggungan. Karena suaminya ada. Itulah yang bertanggung jawab melindunginya, membentenginya, menjaganya. Wanita seperti itu jangankan untuk dinikahi, digoda saja tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, man khabbaba imra'ati rajulin, siapa yang menggoda imra'at rajul, istri seorang laki-laki, orang wanita beristri dia godanya, apa kata Nabi? Falaisa minna, itu bukan bagian dari kami. Maknanya itu bukan perangai seorang umat Muhammad, bukan perangai seorang muslim. Dia orang yang menggoda istri orang lain. Takhbib namanya. Ini istilah bahasa Arab namanya takhbib. Takhbib. Man khabbaba imra'at rajulin, siapa yang menggoda seorang wanita yang bersuami agar dia bisa berpisah dari suaminya atau berselingkuh dengannya, falaisa minna. Nabi mengatakan tidak bahagian dari kita. Artinya itu bukan perbuatan yang diredai. Ada perilaku seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah dosa besar. Cuma kan persoalannya sekarang, takhbib ini terjadi karena peluang pula. Ada pula wanita ni yang curhat ke kawan sama sekolah begitu. Makanya saya kalau sudah acara reuni itu, bukan saya berpandangan negatif, tidak, tetapi memperingatkan tentu boleh. Karena tengok masa lalu kadang urusan rumah tangga kecil lo ke kawan begitu, kawan SMP, kawan SMA, berbagai macam. Nah, akhirnya wanita itu yang membuka peluang untuk digoda orang. Jadi ada mudaratnya. Kalau kau untuk itu, reuni itu anti jelah reuni itu. Tak ada gunanya. Kita sudah bersuami. Tidak ada laki-laki lain di dalam hidup kita melainkan suami kita ketika. Jaga kehormatan diri, jaga kehormatan rumah tangga. Jangan buka peluang kepada orang lain untuk memasukkan berbagai macam hal yang membuat kita menjadi renggang dengan pasangan kita. Jangan buka peluang itu. Ingat fitnah. Nah, jadi wal muhsanat minan nisa, wanita-wanita yang memiliki suami haram untuk dinikahi, muaqqat, illa ma malakat aymanukum. Nah, ada pengecualian, istisna di sini. Kata ahli bahasa Arab mengatakan ini istisna tam, istisna sempurna. Mustasnanya ada yang dikecualikan, ada. Al-muhsanat minan nisa, wanita-wanita yang punya suami kecuali ma malakat aymanukum,
yaitu yang kamu miliki dalam bentuk apa? Kamu kuasai dengan cara apa? Melalui jalur bahwa dia berstatus budakmu. Nah, dalam hal ini, apakah budak boleh untuk digauli? Secara prinsipnya, budak tentu adalah milik seseorang. Dia boleh menggauli, tetapi catatannya adalah, apakah budak yang bersuami boleh juga digauli? Tentu tidak. Terus kenapa Al-Quran mengatakan milkul yamin boleh untuk dinikah, untuk digauli? Ini yang dimaksud di sini adalah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma malakat aimanukum ini adalah sabiyah. Sabiyah itu wanita yang ditawan karena peperangan. Jadi bukan budak yang dibeli. Walaupun nanti ada yang berpendapat budak yang dibeli boleh. Dengan dibeli itu berarti pernikahannya dengan yang lain itu menjadi batal. Tetapi jumhur ulama berpendapat tidak. Yang dimaksud dengan budak di sini adalah wanita yang tertawan di dalam suatu peperangan. Terjadi perang, kemudian ada sabiyah, tawanan. Walaupun wanita tadi punya suami, tapi ketika dia menjadi tawanan perang, maka pernikahannya berakhir dengan suaminya yang sah. Dia menjadi tawanan. Nah, ketika itu boleh dia dikuasai oleh para pejuang kaum muslimin dan statusnya adalah sebagai budak. Nah, budak yang seperti itu tidak termasuk kategori muhsan. Nah, tetapi kalau budak itu dengan dibeli, bukan dengan peperangan, apakah masuk kategori yang tidak muhsan? Dia bersuami misalnya. Jumhur ulama mengatakan kalau budak itu masuk ke dalam kekuasaan seseorang kepada tuannya melalui dibeli, ya, kan budak diperjualbelikan, dibeli. Kalau dia bersuami, maka suaminya tetap menjadi suaminya dan ikatan pernikahannya tetap ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Barirah. Di Barirah itu adalah budak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Barirah dimerdekakan, kemudian dia punya suami. Suami diberi pilihan oleh Nabi. Apakah dia akan kembali kepada suami atau bagaimana? Tapi Barirah memilih berpisah dengan suaminya. Suaminya mensyaratkan kalau dia mau membayar saya sebegitu, maka sudah saya lepaskan. Itu berarti Nabi SAW menganggap bahwa suami Barirah tetap ada sebagai pasangan Barirah, ikatan pernikahannya tetap ada. Walaupun Barirah masuk menjadi budak tetapi dengan jalan dibeli. Tetapi kalau karena peperangan, karena ditawan, maka pernikahan wanita tawanan di tempat dia, kemudian dia ditawan. Ketika dia masuk dalam tawanan kaum muslimin, pernikahannya tidak ada sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan ma malakat aimanukum. Nah, dengan demikian berarti cukuplah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi tadi, 14 wanita muharramat yang diharamkan. Muharramat minan nisa, kalau kita sering sebut yang punya ikatan mahram dengan kita, dengan seorang laki-laki, dalam 14 tadi. 7 dari nasab, 2 karena persusuan, jadi 9. Kemudian ada 4 karena ikatan pernikahan, jadi berapa? Jadi 13, dan 1 karena berstatus sebagai istri orang lain. Jadi 14. Itulah muharramah.